Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Santri-santri kelas 7 yang semoga Allah rahmati. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa kembali belajar tentang ilmu nahwu bersama dengan Ustadz Fendi. Alhamdulillah, kita sudah sampai di pertemuan yang keempat. Judul materi pada pertemuan kali ini adalah fa'il. Sebelum kita langsung ke pengertian dari fa'il, apa pengertiannya, apa rinciannya dan sebagainya, kita kembali ke materi sebelumnya dulu untuk agar bisa memahami fa'il dengan lebih baik, karena fa'il itu merupakan cabang dari materi-materi yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Sebelumnya kita harus paham, mana sudah belajar ya, tentang bagian-bagian jumlah mufidah. Jumlah mufidah, kalau lupa di adik sekalian, jumlah mufidah adalah kalimat saja, kalimat yang mempunyai arti yang sempurna. Kalau hanya kalimat saja tidak memiliki arti, maka tidak disebut dengan jumlah mufidah. Seperti yang saya sering katakan, kalau ada orang tanya, "Aina Ahmad?" Di mana Ahmad? Kalau hanya dijawab dengan Ahmadu fi, Ahmad di, maka dia tidak memberikan arti. Itu tidak disebut dengan jumlah mufidah. Ahmad di itu, kalau orang bertanya Ahmad di mana, maka dia tidak mendapatkan jawaban yang dia inginkan. Tapi kalau kita jawab Ahmadu fil fasl, Ahmad ada di kelas, maka dia akan mendapatkan jawabannya sempurna. Itu pembedaan antara jumlah saja atau kalimat dengan jumlah mufidah, kalimat yang memiliki arti. Jumlah mufidah memiliki 3 bagian. Yang pertama isim. Isim adalah kata benda, nama orang, nama benda, nama tempat, kata sifat dan sebagainya, ya kan? Ahmad nama orang, Tholib nama pekerjaan, nama kegiatan ya, nama orang yang melakukan kegiatan. Tholib itu kan santri atau siswa. Madinah nama tempat, kota artinya. Jakarta nama kota, nama. Isim adalah nama. Kemudian fi'il adalah kata kerja, pekerjaan atau kegiatan. Yadrusu belajar, yadhabu pergi, yaktubu menulis, semuanya adalah pekerjaan, disebut dengan fi'il. Kemudian yang ketiga adalah harf adalah kata penghubung yang tidak memiliki arti yang sempurna kecuali jika disambung dengan isim ataupun disambung dengan fi'il. Contohnya apa? Min, dari dan dia tidak bisa diartikan secara sempurna kecuali disambung dengan isim. Min Madinah, dari kota. Ana min Madinah di Jakarta, ya kan? Saya berasal dari kota Jakarta. Disambung fi juga sama. Fi artinya di, inna artinya sesungguhnya, ila ini aslinya ila ya, ila artinya ke, dan wa artinya dan. Itu yang perlu diingat adalah isim, fi'il, dan huruf atau harf. Dan 3 bagian ini harus diingat-ingat. Nah, kita ke materi utamanya, yaitu fa'il ya. Fa'il. Nah, fa'il itu merupakan cabang dari kedudukan isim. Di awal sekali pertemuan nahwu, ya kan, di pertemuan pertama sendiri kita membahas tentang bagaimana sebuah kata itu mempunyai cara baca yang berbeda. Contohnya sini adalah Allah, ya kan? Allah ketika ditempatkan di awal sendiri, dia harokatnya dhammah, Allahu. Ketika ditempatkan di setelah innallaha ma'as sabirin, Allahnya berubah jadi dari dhammah menjadi fathah. Itu perubahan. Kemudian Allah ditempatkan setelah minallahi, berubah menjadi kasroh. Itu berubah, sebuah kata itu berubah. Kenapa dia berubah? Karena dia itu ditempatkan di posisi yang berbeda, ya kan? Nah, atau penempatan kata itu, ya kan, ditempatkan yang tadi saya bilang, sebuah isim ditempatkan di tempat yang berbeda, itu disebut dengan kedudukan isim. Dia didudukan atau dia diletakkan di mana akan mempengaruhi cara bacanya dan juga penerjemahannya akan berbeda.
Kalau Allah ditaruh di depan, Allah saja. Allah ditaruh setelah innallaha, sesungguhnya Allah. Mempunyai cara baca dan terjemahan yang berbeda kalau dia kedudukannya berbeda. Ada yang di depan, ada yang di belakang, ada yang terletak setelah fiil, ada yang terletak setelah harf. Maka dia akan ini poinnya, cara baca dan terjemahannya dia akan berbeda. Nah, ini kita fokus ke kedudukan isim. Isim itu sudah paham ya? Isim adalah kata benda, nama orang, nama benda, nama tempat dan sebagainya, nama. Nah, kemudian kedudukan isim ini dia ada beberapa kedudukan isim dalam susunan kalimat atau dalam susunan jumlah mufidah. Yang pertama, kedudukan isim yang pertama yang akan kita pelajari namanya adalah fa'il. Kedudukan isim yang pertama disebut juga dengan fa'il. Apa itu pengertian dari fa'il? Fa'il itu adalah pelaku atau orang yang mengerjakan sebuah fi'il. Fi'il artinya kata kerja, ingat ya, beda. Fa'il dengan fi'il itu berbeda. Fi'il itu kata kerja, fa'il adalah pelakunya. Jadi gini, ada sebuah fi'il, katakanlah zahaba atau yadhabu, pergi, atau bisa dilihat di contoh toro. Toro ini artinya adalah terbang. Berarti kan untuk membentuk sebuah jumlah mufidah, kata atau kalimat yang bisa dipahami, ya kan, toro, terbang. Pertanyaannya, siapa yang terbang? Nah, siapakah atau apa yang terbang? Siapa yang mengerjakan pekerjaan ini atau kegiatan ini? Siapa yang mengerjakan terbang itu? Siapa yang terbang? Nah, ada kemudian kata kedua, al-usfur. Al-usfur itu artinya apa? Burung. Dan lagi, jarok ini fi'il ya, kata kerja. Apa artinya jarok? Berlari, ya kan, berlari. Siapa yang berlari dan apa yang berlari? Al-hison. Hison artinya kuda. Kemudian la'iba, bermain. Siapa yang bermain? Ya kan, la'iba artinya bermain. Al-waladu artinya apa? Anak laki-laki. Jadi fa'il itu adalah pelaku dari sebuah kata kerja. Makan, akala yakulu, ini takulu. Nah, sini makan. Siapa yang makan? Al-bintu artinya anak perempuan. Jadi gitu. Jadi fa'il itu adalah pelaku dari sebuah fi'il. Kaidahnya apa? Penempatannya. Jadi kalau ada isim, ya kan, ditempatkan setelah fi'il, ya kan. Kalau ada fi'il dan ditempatkannya setelahnya itu ada isim, kemungkinan besar dia adalah fa'ilnya, pelakunya. Ya kan, jadi gitu. Kita ke kaidahnya ya. Sebelumnya gini. Kita sudah tahu, ya kan, bahwa penempatan fa'il itu di mana? Penempatan mesti ada terletak setelah fi'il. Itu penempatan fa'il. Nah, kemudian kita juga lihat tentang cara bacanya, ya kan. Fa'il itu dia punya cara baca yang sama setiap isim yang menjadi fa'il. Gini, tara al-usfur, jara al-hisan, la'ibal walad, ya'umus samak, yalsa'ul ba'un, ta'kulul bint. Itu fa'il ini semuanya fa'il ya. Ini semuanya fi'il, ini semuanya fa'il. Fa'il adalah isim yang tadi menjadi pelaku dari sebuah fi'il. Kesamaannya adalah di cara bacanya. Ingat, nahwu itu adalah fokus di akhiran sebuah kata. Akhiran huruf terakhirnya difokuskan semuanya di sini. Apa? Al-usfuru dhammah, al-hisanu dhammah, al-waladu dhammah, as-samaku dhammah, al-ba'udu dhammah, al-bintu dhammah. Fa'il adalah, makanya kita lihat di pengertiannya, kaidahnya, bahwa al-fa'ilu ismun marfu' taqaddamahu fi'l wa dalla 'ala alladhi fa'ala al-fi'l. Fa'il adalah isim yang dirofakkan. Maksudnya dirofakkan di sini, ya kan, ini marfu, ya, dirofakkan di sini. Ini adalah cara bacanya. Ini cara bacanya ini. Nah, ini cara bacanya. Maksudnya isim yang dirofakkan adalah isim yang dia cara bacanya seperti ini. Al-usfuru, al-waladu, al-hisanu, as-samaku. Ya kan?
rofa, itu salah satu tandanya atau salah satu tanda cara bacanya adalah dhammah. Fa'il adalah isim yang dibaca dhammah, bisa dikatakan gitu, yang didahului oleh fiil. Ingat, di depannya ada fiil, depannya ada fiil semuanya, dan menunjukkan orang yang melakukan pekerjaan tersebut atau fiil ini, ya. Takulul bins, takulu artinya makan. Siapa yang makan? Al bins, itu ya, santri-santri sekalian kelas 7, semoga bisa dipahami. Jadi kemampuan apa yang kita dapatkan setelah materi pada hari ini, Bapak ini? Kalau kita diberikan latihan, kalau antum semua diberikan latihan, ya kan, maka gini, di kitabnya kalian ada latihan 1, tunjukkan fa'il dalam susunan kalimat di bawah ini. Kata mana yang merupakan fa'il? Saya kira sudah bisa menunjukkan semuanya. Mana kata yang dia adalah fa'il atau pelaku dari sebuah pekerjaan atau sebuah kegiatan. Soha artinya berkokok, ja'a artinya datang. Ya kan, kelihatan kan? Soha berkokok, siapa yang berkokok? Adik artinya ayam jago, dan seterusnya sampai bawah. Saya kira sudah bisa mengerjakan latihan ini. Alhamdulillah, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, pada pertemuan kali ini. Semoga bisa dipahami oleh santri-santri sekalian, dan semoga bisa menambah kemampuan santri-santri sekalian dalam membaca kitab, dalam membaca teks Arab, ya. Insya Allah nanti kita akan berkembang di pertemuan selanjutnya. Syukron. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.